Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Pamekasan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa diberi nikmat sempat untuk bisa hadir dalam diseminasi CGP Angkatan 5 yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Yusnita MPD dengan tema budaya positif. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Bu Eva di sini diberi tugas sebagai CGP Angkatan 5 untuk mendiseminasi ilmunya, ya, dengan materi budaya positif supaya bisa berguna untuk kita semuanya. Nah, sekarang langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat Ibu Eva Yusnita MPD untuk mempresentasikan materi budaya positif. Kepada Ibu Eva dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini diberi tugas untuk mendiseminasikan salah satu materi di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, nantinya untuk budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita sehingga nantinya kita selalu berpihak kepada murid. Nah, jadi nanti kedepannya apabila nanti ada saran, usul, pertanyaan, kita diskusikan bersama seperti itu. Nah, baiklah, di sini untuk budaya positif, topik yang akan dibahas yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan bagaimana cara menerapkannya, seperti apa disiplin positif tersebut. Dan yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini. Jadi ada beberapa nilai-nilai kebaikan universal yang tentunya nanti akan selalu berpihak pada murid juga, seperti itu. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Sebelumnya ada pertanyaan tematik di sini. Nah, di sini apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Tidak. Ada yang bilang tidak. Setuju? Oh, setuju. Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak. Oke. Nanti akan setelah selesai materi ini, nanti akan bisa ambil kesimpulan apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Nah, biasanya kan di sini membaca disuruh membersihkan, gitu kan ya? Nah, apakah dapat meningkatkan disiplin positif? Tidak. Ada yang tidak? Iya. Iya, setuju. Oh, bisa iya, bisa tidak gitu. Apa alasannya
iya, bisa tidak. Bu Feby, ayo. Tidak apa-apa. Ya, ada apa. Ya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin di sini saya belum tahu ya makna dari hukuman itu sendiri seperti apa. Karena secara pribadi kalau saya di keluarga saya juga pernah menerapkan sistem sanksi dan hadiah gitu. Jadi selalu berimbang. Jadi hukuman itu tidak yang menyakitkan, tapi setidaknya anak itu setidaknya hanya mengetahui oh yang saya lakukan salah, berarti besok tidak usah diulangi lagi. Dan hukuman itu positif, jadi bukan berupa hukuman fisik gitu ya. Saya pernah mendapat itu dan alhamdulillah berhasil. Tapi juga saya mengimbangi dengan hadiah ketika anak saya melakukan sebuah kebaikan, meskipun itu hanya membuang sampah, saya kasih bintang seperti itu. Jadi banyak sekali bintang di lemari-lemarinya itu sebagai motivasi dan membuat nilai. Jadi anak saya mulai kecil sudah biasa membuang sampah di tempatnya karena menilai bahwa itu adalah suatu hal yang baik dan dia adalah anak yang baik gitu. Dan hukuman itu juga ada, tapi setelah berjalannya waktu ada hukuman dan sanksi itu, hukuman itu sangat minim dilakukan gitu kan. Nah, nanti bisa meningkatkan disiplin anak. Bisa, menurut saya pengalaman. Iya, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lain lagi? Saya. Ya, ayo. Ini moderator. Iya. Ayo yang lainnya gimana? Yang pernah dialami aja, ada apa? Hal-hal kecil aja di rumah. Setuju dengan jawabannya Bu Feby? Tuh, setuju ya? Iya, setuju katanya. Iya, ayo Pak. Ya, ini biasanya kalau punya anak kecil itu langsung bisa berikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Feby tadi. Memang betul, punishment dengan reward itu ditentukan. Hanya dari kedua itu ada satu yang kadang-kadang kita itu melupakan. Apa itu? Yaitu teori yang disampaikan Rasulullah, metode uswatun hasanah. Kadang kita tidak bisa mencontohkan, tapi kita hanya bisa untuk memberi hukuman dan tindakan atau hadiah. Coba kita satu contoh kecil lah, ketika kita memarahi anak kita ketika minum berdiri. Sementara kita sering minum di depan anak, itu anak-anak paling tidak kan hatinya itu bergumam. Menyorong-sorong, ternyata Abah TV tidak mencontohkan. Untuk sholat ketika azan, ayo ke sholat semuanya. Abah TV nonton televisi. Nah, jadi metode uswatun hasanah ini mungkin bisalah diterapkan untuk memberi pendidikan positif ya, atau hukuman yang positif kepada anak didik. Ini hanya tambahan, terima kasih. Berarti bisa meningkatkan disiplin anak? Sangat Bu ya, sangat sekali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya Pak Had dan Bu Feby. Nanti kita bisa menjawab bersama ya sesudah akhir dari materi ini, penyampaian materi ini. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, setuju ya? Ya, coba gimana? Kenapa setuju? Nah, ini udah pengalaman. Ya. Karena dengan memberikan hadiah itu bisa menjadi motivasi pada kita untuk terus bisa meningkatkan kreativitas apa gitu ya? Oh iya, oke. Ada lagi? Oh, tidak ada ya. Jadi setuju semua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi ketiga pertanyaan ini yang tentunya nanti bisa terjawab dengan sendirinya setelah kita bahas bersama materi disiplin positif ini. Oke, selanjutnya, apa makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makna dari ini berkonotasi dengan disiplin, jadi dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dan ini nantinya bisa menjadi potensi anak menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, seperti itu. Nah,
Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau disiplin itu pasti tidak nyaman, seperti itu biasanya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, pasti tidak nyaman, harus disiplin, masuk jam 7, harus pas jam 7 gitu. Nah, seperti itu. Kalau tidak, pintu pagar di depan ditutup, misalkan seperti itu. Kan hal-hal tersebut ketidaknyamanan terhadap seseorang, seperti itu ya. Tuh. Nah, pada disiplin tersebut kita belajar nilai-nilai kebajikan universal, di mana kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ditemukan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam itu akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi ini nanti yang akan kita bentuk kepada anak-anak didik kita, supaya nantinya anak-anak kita itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia ada 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Dan motivasi eksternal itu yang dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, itu kan berasal dari luar gitu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, apa nanti akan dikasih sanksi, dikasih hukuman, dikasih ini. Nah, jadi itu motivasi eksternal, sehingga anak tersebut nantinya adanya motivasi perilaku terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, pada motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, itu motivasi eksternal. Oh, saya nanti akan mendapatkan bintang. Oh, nanti saya akan mendapatkan permen. Oh, nanti saya akan dapat nilai yang tinggi, seperti itu. Jadi itu motivasi eksternal dari luar diri anak, seperti itu. Yang kedua itu adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu muncul dalam diri sendiri, seperti itu. Ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 itu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti betul katanya Pak Hak tadi, sebelum kita menyuruh orang lain, kita suruh diri kita sendiri, seperti itu. Nah, jangan sampai kita nyuruh orang lain tapi diri kita sendiri tidak melakukannya, seperti itu. Sehingga seperti menurut Ki Hajar Dewantara itu, bahwa merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, terutama yang BK ini ya, sebenarnya kita semua guru ini sebenarnya menjadi BK-nya anak-anak gitu sebenarnya. Nah, apalagi yang di BK seperti itu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sana guru itu diajak untuk menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan hanya langsung bentak-bentak, menghukum. Ini sebenarnya terjadi pada diri saya. Kenapa kamu terlambat hari ini? Anu bu, saya mengantarkan emak bu. Mengantarkan kemana? Mengantarkan ke sawah. Terus, ya akhirnya saya terlambat gitu. Berdiri di sana. Nah, itu dengan bilang berdiri di sana. Hal tersebut tidak semakin menguatkan anak tersebut untuk kembali ke kelas itu. Dia itu merasa minder, dia itu malu, apalagi dipermalukan di depan siswa gitu ya. Itu sehingga anak tersebut nantinya akan merasa mengulangi kembali. Gitu. Dia itu tidak akan sadar terhadap kesalahannya. Ya, seperti itu. Jadi, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka ingin menjadikan, bagaimana mereka harus melakukannya kepada orang lain, seperti itu. Jadi itu adalah restitusi menurut Gosen tahun 2004. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari restitusi tersebut yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahannya misalkan anak tersebut terlambat, jadi anak tersebut harus belajar dari kesalahan tersebut, gitu. Bukan untuk menebus kesalahan. Saya untuk menebus kesalahan ini saya harus berdiri di depan kelas, bukan seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ke anak itu tawaran, bukan maksa seperti itu. Itu namanya restitusi. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Jadi dituntun anak itu ke dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak tersebut memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang nantinya akan kita bahas. Gitu. Jadi anak itu yang pertama misalkan anak tersebut tidak dibangunkan, akhirnya dia itu terlambat. Berarti anak itu tidak dapat kasih sayang. Padahal anak tersebut butuh kasih sayang. Seperti itu. Nanti ada 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Yang keenam adalah restitusi diri. Ini cara yang paling baik. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi pada solusi, lebih fokus pada itu. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi saat dia itu kembali ke kelas, dia itu masih merasa nyaman. Saat kita mengadakan restitusi, jangan langsung di depan kelas seperti itu, tetapi kita panggil ke ruangan khusus seperti itu. Misalkan di ruang guru atau di ruang BK, tapi jangan sampai banyak orang yang mendengarnya, gitu. Kadang-kadang anak-anak itu takut apabila masuk ke ruang guru, karena kalau salah langsung yang menjudge itu adalah semua guru. Ini nakal itu, memang anak itu gitu, memang gitu. Akhirnya anak tersebut cek saking nggak bisa bu, gitu, kabur cek saking bisa. Bu Yuni misalkan bawa anak-anak ke dalam kelas ke sini karena kesalahan mereka, karena saat pelajarannya anak itu permisi pas tak kembali. Nah akhirnya ketemu Bu Yuni. Nah, akhirnya sama Bu Yuni dibawa ke sini. Setelah itu guru yang lain itu melihat ke anak itu, guru yang itu melihat ke anak ini, langsung iya memang itu di pelajaran saya itu gitu, ini gitu. Nah ya praktek. Ya seperti itu biasanya. Akhirnya ya saya agak ternyata gitu. Ya, jadi seperti itu. Biar anak tersebut nanti pada saat masuk ke ruang guru lagi tidak takut gitu. Anak itu kan apalagi pas di ruang BK, dimarahin semua orang, gitu, dimarahin semua orang. Akhirnya kembali ke ruang BK takut anak itu gitu. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya mengembalikan murid tersebut
yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti itu. Jadi saat kembali ke kelas anak itu merasa nyaman, saat kembali ke ruang guru di sini nyaman gitu. Nah, sehingga anak tersebut tidak merasa minder seperti itu. Nah, akhirnya adakan keyakinan kelas seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu. Coba perhatikan contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menggunakan helm. Kalau ada polisi di depan, helm dipakai. Kalau tidak ada polisi, taruh lagi helmnya, takut rusak rambut. Kalau udah takut rusak, akhirnya ditaruh lagi. Seperti itu. Jadi takutnya orang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm karena takut ke polisi gitu. Nah ini, jadi itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Nah, seperti itu. Bukan karena menggunakan masker takut parah. Saat bapak lewat, bapak. Pas saya itu kesimpulannya pas gini, parah boy rekan virus. Dikirain COVID. Jadi seperti itu. Nggak, saya bicara gini karena bapak udah ada orang ini. Itu. Nah kan kita gitu, ada apa? Kayak masker, tinggal ada apa Pak? Buka. Iya, sampai saya itu dikasih tahu sama Nana, ibu, bapak. Saya dah dengar, ibu, bapak. Akhirnya saya gini, soalnya di foto kan di belakangnya itu pintu kan, saya kan tidak kelihatan. Wah, gitu. Jangan menakan aja. Itu ya ada apa-apa kalau ibu, karena kan suara yang dibutuhkan harus keras gitu. Ayo kalau kalian pengen buka kayak ibu, ayo kamu lihat di depan. Bunda mau. Nah itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, pada saat sekolah gitu? Mengapa seperti itu? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, intrinsik kembali ke dalam lagi ya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kalau keyakinan kelas itu nantinya bisa menggerakkan seseorang supaya motivasi itu keluar dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, seperti itu. Bukan karena takut si A, takut si B, takut si C gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini, jadi bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan itu contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas, dia itu merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan buku itu ke tempatnya. Nah, jadi ada motivasi tersendiri dari dirinya seperti itu. Tidak selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kadang-kadang kan ditulis gitu ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas, ayo kita hormati orang lain, menghormati. Ya, dan seterusnya itu gunakan masker. Nah, di peraturan itu gunakan masker. Kalau keyakinan kelas, kita menggunakan masker itu karena kesehatan. Jadi muncul dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Karena dengan adanya penghargaan itu anak kita itu nantinya dia itu muncul karena bukan dari dalam diri mereka sendiri, tetapi dari luar karena ingin mendapatkan penghargaan, seperti itu. Yang kedua, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak, gitu. Kalau anak lagi bad mood gitu ya, kalau anak lagi bad mood itu kadang anak itu malas untuk berkreativitas.
karena dia itu pengen mendapatkan penghargaan, akhirnya dia itu berusaha semaksimal mungkin supaya dia itu bisa kreatif seperti itu. Nah, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Dengan adanya penghargaan, jadi kesadaran dari dalam diri itu tidak akan muncul seperti itu. Bisa mengurangi kesadaran dari dalam dengan adanya penghargaan tersebut. Nah, bisa terjawab dengan pertanyaan romantik tadi? Iya. Gini, jadi kalau misalkan kita memberikan sesuatu kepada anak, reward kepada anak, misalkan diberi permen, saya mau maju soalnya dikasih permen sama ibu. Nah, akhirnya anak itu maju. Berarti majunya anak tersebut bukan karena dari dalam dirinya sendiri, tapi karena dikasih permen. Seperti itu kan? Saya mau mengerjakan itu cepat-cepatan, dia dapat nilai yang tinggi gitu. Nah, akhirnya apa? Anak tersebut tidak termotivasi dari dalam dirinya sendiri, tapi dari luar, sehingga anak itu melakukan hal tersebut. Seperti itu. Itu. Nah, terus di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Ini sebenarnya rencananya saya itu hukuman, ini dihapus nanti pas muncul ting gitu hukuman. Karena di agak itu terburu-buru. Terus di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi ini termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Misalkan di sini ada air langsung tumpah set, kan langsung sama anak-anak itu dibersihkan set. Konsekuensi apa? Konsekuensi karena menumpahkan air. Nah, seperti itu, bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh menggunakan sarung karena menggunakan celana pensil. Hukuman. Nah, itu konsekuensi. Membersihkan apa? Contohnya misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kalau hukuman tadi dia itu mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah. Seperti itu. Nah, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Iya. Tidak, Bapak soalnya maksud murid kelas yang kosong, tidak ada gurunya di belakangnya. Kalau ini kan enggak, saya untuk menggantikan anak PPL. Di dalam kelas saya tadi diganti anak PPL. Ini kosong semua ini. Oke. Terus selanjutnya, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak membenci kedisiplinan, terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau misalkan ada itu seperti di upacara bendera itu anak yang tidak menggunakan atribut kan dikeluarkan. Nah, anak itu malah kadang yang tidak bawa topi sembunyi di bawahnya itu. Sembunyi di antara anak-anak itu kan ya. Nah, supaya apa? Supaya anak tersebut tak ketahuan gitu. Jadi kalau nantinya takut mendapatkan hukuman, anak tersebut itu pasti menyembunyikan kesalahan. Seperti celana pensil, di depan ada Bu Sari,
Ustadi ini anukan celana pensil, lari Ustadi biasanya. Anak-anak. Jadi takut kalau ketemu sama dengan tim tatib itu takut. Jadi takut mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Ganti sarung celananya. Nah, itu kalau hukuman seperti itu. Nah, terus kalau hukuman itu marah biasanya anak itu pas dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau anak-anak ini mendapatkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, paham semua ya? Ya, ayo. Ayo. Oh iya. Terima kasih Bu Eva presentasinya. Oh belum, oke. Mungkin saya sebagai moderator untuk sesi pertama mungkin jika ingin bertanya dibuka untuk pertanyaan. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, ya silakan Bu Evi. Ya terima kasih. Tadi di PPT itu saya melihat membaca ya bahwa penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik gitu ya, atau yang di atasnya lagi mengurangi mematikan kreativitas, menurunkan kualitas. Nah ini yang mungkin agak mengganjal ya. Berarti apakah ada yang salah dengan kita memberikan penghargaan ya? Itu yang pertama. Mungkin kita segmen usia juga di sini yang perlu juga diperhatikan. Kalau usia seperti anak kita SMA mungkin berlaku seperti ini ya. Tapi kalau di usia misalkan PAUD atau usia masih golden age gitu ya, mungkin itu masih yang kan saya bilang tadi itu berhasil, penghargaan yang diberikan itu berhasil hanya sebatas memang untuk menjadikan sebuah kedisiplinan itu sebagai suatu habit. Jadi supaya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau menurut saya kalau mau dikatakan kurang tepat mungkin tidak ya. Mungkin karena ini juga ada dasar teorinya ya mungkin ya. Tapi kalau dari yang pernah dialami oleh saya sendiri, kalau kepada anak itu mendisiplinkan anak dengan memberikan penghargaan itu hanya berniat untuk membiasakan dengan budaya-budaya positif. Namun berjalan seiringnya waktu itu kita tetap memberikan sebuah pemahaman yang mungkin istilah di sini adalah keyakinan kelas itu tadi. Karena di rentang usia anak itu kan di masa-masa mungkin masih usia kecil atau belum balik itu kan belum sempurna gitu ya, pemikiran akalnya itu belum sempurna, sehingga dibutuhkan untuk pembiasaan dulu. Kalau sudah terbiasa, berjalannya waktu dia akan dipahamkan bahwa melakukan hal tersebut itu bukan karena ingin dihargai atau mendapatkan hadiah dari seseorang atau dari orang tua atau bagaimana. Tapi mungkin kalau mungkin di dalam agama kita mungkin kita melakukannya itu karena Allah Ta'ala gitu. Itulah yang menjadi sebuah keyakinan kelas mungkin di sini ya. Kalau kita lihat dari aspek agama. Yang saya ingin tanyakan di usia misalkan seperti anak-anak SMA yang sudah menginjak balik, apakah kemudian penghargaan yang dimaksudkan di sini mengurangi motivasi intrinsik itu bagaimana Ibu? Penjelasannya itu seperti apa? Apakah kita dengan memberikan penghargaan itu juga merupakan kurang tepat atau bagaimana? Dan sebaiknya bagaimana solusinya gitu? Terima kasih. Terima kasih Bu Febi, pertanyaannya mungkin langsung dijawab Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Febi. Jadi dengan adanya penghargaan tersebut, ini tentunya bisa mengurangi motivasi dari dalam sendiri supaya sadar diri. Nah, sehingga anak tersebut condong apabila diberi penghargaan tersebut dia itu melakukan sesuatu itu karena penghargaan, bukan karena
dari dalam diri kita sendiri, dari dalam anak itu sendiri. Nah, sehingga baru apabila kita memberikan keyakinan kelas yang tentunya disepakati bersama, itu nanti akan muncul dari dalam diri anak itu sendiri karena telah disetujui bersama, seperti itu. Sehingga nanti di dalam penghargaan tersebut nantinya tentu bisa mengurangi motivasi dari dalam anak itu sendiri. Ada tambahan Bu Yuni? Ada tambahan? Iya, Pak Juk ada tambahan? Tidak apa-apa, ini kan sambil sharing-sharing seperti itu ya. Jadi menambah ya nih. Ya, terima kasih Bu Febi, pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Restitusi Bu Eva, segitiga restitusi ada? Oh ya. Jadi menurut saya untuk memberikan pemahaman kepada anak di bawah usia itu ya Bu Febi ya, PAUD gitu ya, menurut saya di usia-usia itu kita mulai menanamkan bagaimana supaya anak itu tidak tergantung kepada pemberian hadiah atau pemberian hukuman. Karena kalau dibiasakan dari sejak dini, maka nanti ke belakangnya akan terbawa secara terus-menerus. Jadi untuk sadarnya dari keyakinan hati atau dari intrinsik itu tadi, meskipun nanti berhasil Bu Febi, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, jadi akan memakan waktu yang cukup lama Bu Febi. Jadi sebaiknya mulai dari dini usia anak itu kita ajari ya bagaimana supaya kita misalkan kita melakukan seperti ini, misalkan tidak sholat gitu, kita punya Tuhan, punya Allah, jadi apapun yang kita lakukan Tuhan itu akan melihat. Nah, jadi ditanamkan seperti itu. Nah, tapi kalau ujung-ujungnya nanti selalu diberikan hadiah dan selalu misalkan kita naik kelas, sholatnya rajin, selalu diberikan hadiah, misalkan itu nanti di inseknya itu nanti akan terbawa sampai usia dewasa. Nah, kalaupun itu misalkan sampai usia dewasa ada perubahan sedikit, mungkin karena dia sudah sekolah diajari oleh gurunya bahwa seperti ini budaya positif juga budaya positif, berarti nanti anak itu akan semacam itu, bagaimana dengan kebiasaan saya kemarin. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan yang dulu itu akan berjuang di dalam dirinya, itu ada semacam perjuangan yang hebat gitu. Ini sebenarnya yang mana? Yang harus saya ikuti itu yang mana? Apa pembelajaran dari orang tua saya? Apa dari guru saya? Karena saya sudah terbiasa seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, makasih Bu Yuni. Ya, makanya dengan adanya penghargaan tersebut nanti anak akan terbiasa memberikan hal-hal yang terbaik untuk sekedar mendapatkan penghargaan itu, seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Baiklah, untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini nantinya yang harus kita koreksi pada diri kita sendiri apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. Yang keempat, ada kesenangan. Yang kelima, ada kebebasan. Seperti itu. Kadang anak itu di rumahnya itu merasa tertekan, seperti itu. Akhirnya setiap di sekolah itu dia itu selalu memberontak kepada gurunya, seperti itu. Disuruh gini tidak mau, disuruh gini tidak mau. Jadi kita harus melihat latar belakang anak tersebut. Kenapa anak tersebut seperti itu gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu tentang latar belakang anak itu. Jangan langsung kita menghukumnya gitu ya. Itu. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, nah ini 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah,
Ya, ini identitas yang gagal. Yang gagal, kontrol dari luar. Jadi kita itu harus menghindari hukumannya. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum. Nah, itu biasanya guru itu kalau menghukum menghardik gitu ya, bentak-bentak gitu, nunjuk-nunjuk, gitu, nunjuk-nunjuk gitu, itu biasanya. Ciri-ciri penghukum seperti itu. Ya, terus kalau kamu tidak melakukannya, awas lo ya, gitu. Biasanya seperti itu. Rasakan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh guru apabila dia itu sebagai penghukum. Tapi hal tersebut jangan sampai terjadi. Terus dia itu memberontak. Terus hasilnya apa? Siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain. Kadang siswa itu berbohong, comot-comot, supaya dia itu tidak dihukum, kan gitu. Jadi anak itu nanti akan berbohong supaya anak tersebut tidak berbohong. Terus biarkan saja, katanya anak. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ibu itu, gitu. Terus kadang anak-anak sampai bilang gini, ayo, nget-nget gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Mulai itu kan gurunya nyampe di dalam kelas marah-marah. Kamu itu, kenapa kamu itu kok jalan terus? Duduk, gitu. Duduk, tetap jalan anak itu, gitu. Jadi anak itu kadang, palingan sebentar lagi juga marah-marah lagi, gitu ibu itu. Akhirnya apa? Murid tersebut mengulangi kesalahannya. Seperti kan ada Bu Baby yang di estetik. Ada jelas sekelas, keliling terus keliling. Duduk, ya Bu, duduk cuma ya. Habis itu jalan lagi. Soalnya di pikirannya itu gini, kemarin ibu lah marah-marah lagi. Seperti itu. Akhirnya anak tersebut biarkan saja ibu kemarin marah-marah lagi gitu. Dampaknya apa? Melakukan kesalahan terus-menerus. Nah, jadi kalau guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, identitas gagal itu membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya gini, seharusnya ibu itu kecewa, kamu ini gini, gitu. Biasanya seperti itu. Kamu itu seharusnya sudah tahu, ibu ini lelah sekali mengatakan itu. Ibu stres, gitu. Paling sama anak-anak gini. Tahu kamu, ibu itu stres, jangan kalian gitu seperti itu. Membuat orang merasa bersalah. Terus, iya, paling kan anak-anak cuma bilang gini, maafkan saya Bu, gitu. Anak itu merasa rendah diri. Iya, itu kalau membuat orang merasa bersalah, gitu. Nah, yang ketiga, nah ini kontrol dari luar. Guru itu sebagai teman, gitu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, gitu kalimatnya biasanya seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini, seperti itu. Itu sebagai teman. Kancai, enak kan kancai, gitu. Terus murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Seperti itu. Itu anak-anak seperti itu biasanya. Kadang lemah, tidak mandiri, pas tergantung. Soalnya kan merasa sebagai teman, seperti itu kecil ya. Ini. Nah, lemah, tidak mandiri, tergantung, seperti itu. Nah, selanjutnya identitas posisi kontrol yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau itu guru ini gini, menghitung kamu itu berapa kali kamu melakukan kesalahan itu. Kamu sudah 5 kali melakukan kesalahan itu. Jadi dia itu sebagai mantau guru tersebut. Terus menyesuaikan diri hasilnya anak tersebut bila diawasi. Nah, terus murid itu meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia ini. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, ini pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, itu adalah posisi kontrol dari pemantau. Terus anak tersebut nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi
Nah tersebut nantinya saya nanti mendapatkan berapa bintang ya gitu. Nah itu ini merupakan ini yang mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Seharusnya identitas yang berhasil atau sukses itu menghargai diri sendiri. Kita itu sebagai manajer. Nah kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di keyakinan kelas. Misalkan ada anak yang terlambat, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu benar apa salah? Nah jadi diberikan kepada anak, salah bu, nah seperti itu. Lanjutkan, terus kamu tahu tidak keyakinan kelas itu gimana? Iya bu tahu. Gimana keyakinan kelas kita? Kalau masuk jam 7.00 seperti itu. Nah jadi anak tersebut merasa dia itu sudah membuat peraturan sendiri, dia itu yang melakukan. Kalau misalkan dia itu melanggarnya, kembalikan lagi ke keyakinan kelas mereka, seperti itu. Jadi anak tersebut nantinya bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu. Nah jadi ini ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti terutama yang BK ya nanti ini berlaku pada guru-guru semuanya. Yang pertama pada segitiga restitusi itu validasi kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? Ada 5. Nah validasi kebutuhan. Jadi tanyakan kepada anak tersebut, kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Saya terlambat bu karena masih mengantarkan mbak saya kuliah, misalkan seperti ke kampus. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada bu, misalkan seperti itu. Saya misalkan anak tersebut itu diajak untuk memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Kalau misalkan saya enggak mengatakan mbak saya gimana, seperti itu. Nah terus selanjutnya yang kedua, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi bilang kepada anak tersebut, ya nak, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang terlambat masuk kelas, seperti itu. Kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Jadi menstabilkan. Jadi emosinya anak-anak itu nantinya itu distabilkan, seperti itu. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah seperti itu. Jadi pertanyaannya ini untuk kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan. Pas terus distabilkan kan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi pada stabilkan identitas ini tujuannya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan itu, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Terus selanjutnya Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh menstabilkan identitas, seperti itu. Nah selanjutnya membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Nah guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Seperti itu kalau validasi kebutuhannya. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan seperti itu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi Bapak Ibu, kita tentunya apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan jangan serta-merta menghukumnya, menghargainya, membentak-bentak mereka. Jadi ya
Beda dengan ibu ya, yang lalu. Iya iya, itu dulu. Iya, anak-anak itu tahu kalau suara saya itu nyaring, keras, menggelegar, becik-becik di dalam kelas tersebut. Ya, jadi volume agak diturunkan. Jadi sekarang sudah lebih menurunkan volume. Iya. Iya, ya. Nah, ya. Intervensi 30 detik. Nah, jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Contohnya, jadi kita mengintervensi murid nantinya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Iya Bu. Kayaknya intonasi saya itu bentak-bentak ya. Coba gini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa yang dijawab anak-anak malah? Terus, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kayaknya lagi bergerak. Iya. Mungkin kalau Bu Yuni, Pak Jufri sudah terbiasa halus-halus, tidak tinggi nadanya ya. Kamu kayaknya dulu murid ibu ya. Suara ibu tinggi ya. Pengakuan. Ya, itu sama Aji sama siapa itu? Nah, Rizky. Ya, suara ibu. Tapi kalau suara ibu tidak seperti itu, gimana di dalam kelas? Rame. Apa? Ya, rame katanya. Nah, seandainya suara ibu lembut. Rame tidak Ji? Rizky? Rame. Oh, capok satu kali yang gue langsung dia. Ya ini kan juga muridnya ibu. Dulu ini sama dua juga, iya. Diajarin kan dulu ya. Suara ibu nyari. Enggak. Ya, terus jadi intonasi itu juga diperlukan. Tapi kalau anak itu sudah dengan intonasi yang selalu tinggi, pas tiba-tiba ibu itu rendah, timbul pertanyaan pada anak. Aneh, ibu kena. Jadi pertanyaannya gini, ada apakah dengan ibu? Apakah ibu sakit ya sekarang? Jadi intonasinya itu kalau awalnya tinggi, pas tahu rendah gitu. Dengan adanya restitusi ini gitu, kita belajar dengan restitusi kan pas rendah gitu. Tapi kalau sudah biasa rendah gitu ya. Tetapi kalau di dalam kelas intonasi suara itu juga mempengaruhi di dalam kelas tersebut. Kalau intonasi suara itu selalu datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak ini, apa yang terjadi di dalam kelas? Ngantuk, tidur anak-anak. Ya, karena suara selalu merdu, sayu-sayu terdengarnya. Jadi intonasi sebenarnya juga sangat mempengaruhi di dalam kelas itu, seperti itu ya. Tapi anak-anak itu menyadari kalau ibu itu tidak membentak-bentak. Gitu, memang suara ibunya nih. Terus apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai, sudah oke. Kapan kamu siap untuk mulai gitu? Nah, jadi itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa mengajak siswa untuk kedepannya anak tersebut bisa dari dalam diri mereka sendiri melakukan hal-hal tersebut, tidak karena adanya penghargaan, tidak karena adanya reward, tidak ada karena aleman gitu misalkan. Seperti itu. Jadi timbul dari kesadaran diri sendiri. Jadi itu. Nah, contoh segitiga restitusi nanti ini ada segitiga restitusi. Contohnya ya ini ada contoh segitiga restitusi.
Jadi yang pernah saya buat, tapi kayaknya suara-suaranya itu kok masih tinggi gitu. Seperti itu. Nah jadi ini nah jadi ada kasus satu. Ya itu kasus satu. Pada narasi kedua itu pada saat memberikan latihan supaya kita training itu ada anak yang melihat bahwa terus tangan juga demikian. Setelah diampiri ternyata anak tersebut bermain game dengan santai. Jadi anak tersebut main game pada kasus kedua. Atas setelah terpukul oleh guru kelas itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana praktik segitiga diskusi di dalam kelas? Nah, baiklah nanti akan saya praktikkan dalam menangani dua kasus tersebut. Yang pertama yaitu pada saat anak terlambat masuk kelas, yang kedua anak yang bermain game pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikerjakan? Tadi kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil sama ibu bos ini? Kenapa? Karena tadi terlambat sekelas tadi ya. Perbuatan itu salah apa tidak? Salah ya? Salah. Kenapa kamu bisa terlambat? Tadi yang terima udaranya dalam ini pakai mama. Oh, berarti kamu lebih mengantar mbaknya kamu gitu ya? Berapa kali? Satu kali ini kamu melakukan kesalahan itu ya? Nah, ya ibu juga di waktu sekolahnya dulu waktu itu juga pernah terlambat, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, ya jadi semua orang itu pasti punya kesalahan. Terus kamu tahu tidak kesepakatannya kalau kita sepakati di kelas? Tahu. Apa? Jam 7 harus berada di dalam kelas. Bagus. Jadi kalau jam 7 berada di dalam kelas, jangan sampai terlambat. Jadi jangan sampai diulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada mbak minta antar, bilang ke keluarga di sana disuruh antarkan gitu. Maksudnya karena kamu sudah ada kesepakatan di dalam kelas kalau tidak boleh terlambat, masuknya harus jam 7 gitu ya. Ya ini kasus pertama ke kelasnya. Ya jadi dipanggil, jadi anak-anak tidak dihakimi di depan kelas seperti itu. Tapi kamu tahu tadi kan kesalahanmu apa? Kenapa? Main HP, itu kan main game. Perbuatanmu itu salah atau benar menurut kamu? Nah, tapi kenapa kamu melakukan? Karena ibu teman kelas benar. Kebetulan di kelas benar itu jam kosong. Terus ternyata anak tersebut bermain HP, main game diajak oleh teman. Berarti di sampingnya kalau ada jam kosong di sana seperti itu. Jadi saya Minimal hari ini. Nah, jadi ibu tahu kalau semua orang itu pasti melakukan kesalahan, gitu kan ya? Nah, jadi kamu itu di dalam kelas jangan sampai main game seperti itu tadi ya. Nah, apa kamu tahu tentang kesepakatan di kelas? Apa kesepakatannya? Nah, saat jam pelajaran HP harus diletakkan di ya, jadi itu kebiasaan saya untuk mengatakan kepada anak-anak bahwa saat pelajaran berlangsung selama HP tidak dibutuhkan, HP tersebut diletakkan di dalam
praktik segitiga restitusi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyimak video kami. Semoga kita selalu berpihak pada murid ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah anak-anak yang sudah berperan di dalam selesainya video tersebut. Ya, jadi itu dari saya tentang disiplin positif. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah sudi ini hasil oleh-oleh dari guru penggerak tentang disiplin positif. Mudah-mudahan nantinya bisa kita terapkan bersama di sekolah kita. Demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih Bu Eva atas presentasi yang sudah dipaparkan tadi tentang budaya positif. Ya, semoga dari presentasi ini membawa kebermanfaatan untuk kedepannya, terutama untuk sekolah SMA 2N Pamekasan, sehingga nantinya sekolah ini bisa lebih maju. Ya, terima kasih. Saya sebagai moderator, jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalau dibutuhkan lagi. Hari Senin ya Pak Adi ya? Iya, dibutuhkan lagi ya. Saya ngajar 78 nih Pak Ali. Kasih